Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini saya akan membicarakan atau memberikan informasi yang istimewa, yaitu mengenai hama tikus, di mana saya ini sering mampir ke rumah teman-teman, saudara-saudara, sahabat petani, baik itu petani jagung, petani padi, semangka, melon, dan lain-lainnya. Baru-baru ini mereka pada sambat, pada mengeluh tentang tanamannya yang diserang oleh hama tikus. Bahkan ini ada yang bercerita, dari teman saya sendiri, tadi ketemu saya, ini bercerita, tanaman jagungnya, ini yang seharusnya, biasanya dapatnya sekitar 15 karung. Tadi pada waktu diselip saya ada di rumahnya, ternyata cuma dapat 1,5 karung. Ini luar biasa. Jadi banyak yang dimakan tikus daripada yang bisa dipanen dibawa pulang. Kemarin sebenarnya sudah sering, ini dari teman-teman saya, ini mengeluh masalah semangka, masalah tanaman padi dan lain-lainnya. Karena itu sahabat petani, ini akan saya berikan informasi atau ilmu tentang bagaimana supaya tanaman kita ini nanti aman daripada hama tikus. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, silahkan tombol subscribe-nya dan loncengnya, jempolnya sekalian, supaya sampai nanti bisa mengikuti video saya yang berikut dan berikutnya. Kalau biasanya yang saya unggah ini tentang bab ngaji tauhid, maaf, ini juga permintaan dari sahabat saya, minta amalan tentang itu tadi, penanggulangan hama tikus. Jadi sebenarnya begini, ini masalah tikus sebenarnya di mana-mana ini ya juga sama. Tanaman sama-sama diserang oleh hama tikus. Akan tetapi marilah kita berusaha berdoa kepada Allah supaya tanaman kita ini aman. Kalaupun memang dimakan tikus, itu cuma sedikit yang dimakan tikus. Seperti itu. Jadi sebenarnya semua ini ada amalan yang pastinya ini sangat ampuh kalau memang dilaksanakan atau diamalkan ini dengan sungguh-sungguh. Ini pun mengambil dari ayat yang ada di Al-Qur'an. Ini kita baca lalu kita tandai di sawah kita. Jadi yang perlu disiapkan untuk medianya, yaitu kita siapkan 2 bilah bambu. Entah bambu itu sudah dibelah atau masih dalam bentuk gelondongan atau bunder, itu tidak masalah. Yang penting itu sampai siapkan bambu itu
Kalau misal tanaman sampan itu jagung, ya, tanaman sampan itu jagung, itu bambunya harus lebih tinggi daripada jagung sampean. Kalaupun padi ya harus lebih tinggi daripada tanaman padi sampean. Itu bambu yang akan jadi tanda nanti. Jadi sampean siapkan 2 bilah bambu yang tingginya yaitu di atas tanaman sampean, ya. Lalu sampean ke sawah yang sampean sudah tanami. Mungkin tanaman sampean jagung atau padi atau yang lainnya, itu terserah sampean, ya. Sampean bawa media itu tadi, yaitu 2 bilah bambu. Sampean pergi ke sawah. Harus di lokasi, ya. Sampean mengamalkan itu harus di lokasi tanaman sampean. Lalu sampean, ya, duduk, entah duduknya sampean gimana terserah, atau berdiri pun tidak masalah, ya. Sampean pegang 2 bilah bambu itu. Lalu sampean bacakan ayat kursi, ya, ini ayat kursi. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sangat hafal dan paham ayat kursi itu gimana. Karena sudah pasti sering dibaca setelah sholat wajib misalkan, ya. Jadi 2 bilah bambu itu sampan pegang, ya, sampan pegang. Lalu sampan membaca ayat kursi, ya, sebanyak 41 kali, ya. Ingat, ini 41 kali. Kok banyak? Sebenarnya tidak. Ini kalau kita sungguh-sungguh, kita sudah hafal betul, insya Allah tidak nyampe setengah jam, ini sudah selesai. Lalu setelah sampan baca 41 kali, lalu sampan tiupkan pada telapak tangan sampean. Ya. Maaf, ini kalau bisa telapak tangan yang kanan. Setelah sampan tiupkan, lalu sampean, ya, usapkan di bambu yang sampan pegang, mungkin pegangnya pakai tangan kiri, ya. Sampan usapkan dari ujung sampai ujung. Pada waktu mengusap itu, sampan baca sholawat sebisa mungkin, tapi tolong, ini kalau mampu, kalau Anda bisa dan mampu, pada waktu mengusap bambu itu sampan bersolawat, ya, dalam satu napas. Sholawatnya 3 kali ambalan, ya, dalam satu napas, satu bambu 3 kali, dalam satu bambu 3 kali sholawat, ya, dalam satu napas, ya. Nah, setelah selesai, lalu tancapkan, ya, tancapkan bambu yang satu, yang pertama itu arahnya, ya, hampir di tengah. Ya, hampir di tengah, tapi di sebelah utara, ya, sebelah utara, bukan sebelah utaranya sawah sampean, akan tetapi di dalam sawah sampean, tapi di kira-kira, ya, di dalam sawah sampean kira-kira ya hampir di tengah, ya. Lalu sampean tancapkan sebelah utara. Setelah itu sampean jalan ke arah selatan. Pas pada waktu jalan sampean juga bersolawat. Lalu sampean tancapkan lagi bambu yang kedua itu di sebelah selatan, ya, kira-kira ya lurus lah antara bambu yang utara tadi. Sampean tancapkan lagi, tapi ya harus di dalam sawah sampean. Pada waktu menancapkan, sampean juga harus bersolawat. Kalau bisa dan mampu seperti tadi, sampean tancapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat 3 kali sambil menancapkan. Kalau bisa dan mampu itu dalam satu napas, ya. Lalu setelah kedua bilah bambu itu tertancap, itu sebagai tanda, ya. Karena pada dasarnya semua makhluk, entah itu hama atau apapun, itu sudah ada yang mengendalikan.
Yang mengendalikan ini tidak kasat oleh mata, karena itu sampan tandai. Ya. Lalu setelah itu sampan keluar sawah sampean, ya, sampan lingkari, sampan kelilingi sawah sampean. Itu dimulai dari barat utara atau kiblat ya. Sampan jalan ke timur, pojok timur, lalu pojok timur selatan, lalu pojok mana tadi? Timur selatan, terus barat selatan, lalu utara selatan. Sampan berjalannya harus nutup ya, maksudnya nutup itu tadi awalnya dari pojok sebelah kiblat, sampan jalannya juga harus nyampe ke pojok sebelah kiblat itu tadi dengan membaca sholawat juga, entah sholawat apa yang sampan baca itu terserah sampean sebisa sampean. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk amalan supaya tanaman kita aman dari tikus sudah cukup. Tolong ini dilakukan dengan kita membawa tauhid, kita rasa kita harus memang benar-benar sambung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya usaha kita benar-benar dikabulkan oleh Allah. Karena semua walaupun itu hama atau apapun itu juga berasal dari Allah dan yang menghilangkan itu juga Allah sendiri. Saya kira cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.